11 dari total 15 kabupaten kota di Lampung masih berstatus zona merah COVID-19. 11 daerah yang masih beresiko tinggi atas penularan COVID-19 yakni Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Sawaran, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Waikanan. 4 daerah lainnya berstatus zona oranye yakni Metro, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Untuk daerah zona kuning atau beresiko penularan COVID-19 rendah di Lampung tidak ada. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Rabu siang, jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 40.737 orang, dengan jumlah meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 2.823 pasien. Sementara jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 mencapai 31.832 orang. Tingginya angka penularan COVID-19 ini juga bagian dari dampak sedikitnya jumlah warga di Lampung yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Dari data Kementerian Kesehatan, angka vaksinasi di Lampung terendah se-Indonesia. Dari 6,5 juta target, baru 9,5% atau sebanyak 585.000 orang yang sudah disuntik vaksin tahap 1. Untuk pelaksanaan vaksinasi tahap 2, baru sekitar 7%. Insya Allah begitu vaksin datang, kami juga segera mendistribusikannya ke semua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan kami juga berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak lama untuk mendistribusikannya langsung ke puskesmas ataupun tempat-tempat yang dilaksanakan vaksinasi. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan vaksinasi kita dibantu oleh TNI Polri tentunya. Ada 2 kabupaten di Lampung yang menjadi daerah baru zona merah COVID-19, yakni Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Waikanan. Kedua kabupaten yang berada di wilayah ujung perbatasan Lampung tersebut sebelumnya bertahan di zona oranye dan lama menduduki status zona kuning atau tidak terlalu beresiko tinggi penularan COVID-19. Dari data tersebut, wabah COVID-19 di Lampung kini telah mulai migrasi hingga daerah pedesaan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Hari kedua setelah resmi dioperasikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Lampung, yakni Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin di Bandar Lampung dan Asrama Haji Lampung di Bandar Lampung, belum terisi pasien. Pantauan pada Rabu siang, sejumlah pekerja bangunan mengebut pengerjaan akhir seperti pengecatan dan pemasangan fasilitas mesin pendingin di ruang perawatan. Kalau memang di sini diperlukan untuk ventilator. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Raihana mengatakan, untuk Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin memiliki kapasitas 130 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Jumlah itu belum termasuk tempat tidur di ruang ICU dan IGD. Sementara untuk di Asrama Haji Lampung memiliki kapasitas 100 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Kedua rumah sakit darurat COVID-19 itu akan difungsikan untuk merawat pasien dengan gejala berat dan pasien rujukan dari rumah sakit daerah. Amin. Jadi rujukannya melalui Pertamina Bintang Amin yang biasa merujuk ke Abdul Muluk, sekarang bisa merujuk ke sini. Jadi pasien nggak langsung ke sini ya Bun ya? Kalau emergency semua rumah sakit harus menerima. Ya selama ini juga di Abdul Muluk kita sudah kayaknya lepas sistem rujukannya ya. Kadang-kadang semua langsung dan undang-undang rumah sakit adalah tidak boleh menolak pasien. Jadi apapun yang datang kita harus terima. 2 rumah sakit darurat COVID-19 di Lampung telah dikunjungi oleh Menteri BUMN dan Menteri Agama pada hari Minggu lalu. Kedua rumah sakit darurat resmi mulai dioperasikan pada hari Selasa lalu 10 Agustus 2021. Pengoperasian 2 rumah sakit darurat COVID-19 untuk menambah tempat merawat pasien. Lampung kini telah memiliki lebih dari 2.200 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Namun jumlah tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 tersebut belum sebanding dengan angka kasus aktif COVID-19 di Lampung pada Rabu siang yang mencapai 6.082 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Para pengusaha sound system, musik organ tunggal, dan rias pengantin mengeluhkan kebijakan PPKM yang berkepanjangan. Mereka biasa mendapatkan rezeki dari acara pesta hajatan dan acara hiburan. Sumber rezeki mereka tertutup, dampak PPKM yang di dalamnya terdapat aturan pelarangan pesta hajatan. Salah satunya adalah Devi, pria pengusaha sound system di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Sudah sekitar 4 bulan terakhir, ia sama sekali tidak menerima order dari warga. Padahal seluruh modal untuk membeli peralatan sound system dan organ tunggal miliknya merupakan hasil dari kredit di bank. Dampak tidak ada orderan, ia pun terpaksa menunggak angsuran kreditnya. Ini, Pak. Oh, dampak sekali karena udah berapa bulan ini nggak masuk-masuk. Kita untuk bayaran istilahnya cicilan nggak kebayar. Gimana anak-anak sekolah? Nah, jadi ada solusi nggak, Pak? Ini kan hajatan ataupun yang resepsi kan sudah dilarang nih selama 2 bulan ini. Jadi untuk mengatasinya seperti apa, Pak? Ya kalau solusi saya ya kalau bisa mah jangan diberhentiin gitu. Cuman ya protokol tetap diadakan gitu. Serupa dengan nasib yang dialami Suryati, perias pengantin di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Selama PPKM dirinya mengaku sepi orderan karena tidak ada warga yang menggelar pesta hajatan. Suryati berharap PPKM di Bandar Lampung ke depannya tidak diperpanjang lagi. Karena jika diperpanjang lagi, maka diyakini kondisi ekonomi keluarganya akan lebih terpuruk. Kayak usaha dekorasi, ya banyak op gitu kan. Kita nggak kayak yang biasa ya, sebelumnya Covid ada, lebih santai. Nggak ada, cuma kita berharap banyak aja gitu ya, untuk bapak kita gitu kan, untuk di bagian ininya, biar kita gimana, biar lancar, ada solusi apa, yang bagaimana gitu, berharap gitu aja. Kota Bandar Lampung merupakan satu dari 6 wilayah di Lampung yang sedang melaksanakan PPKM level 4. Pelaksanaan PPKM di Bandar Lampung sudah dimulai sejak 20 Juli lalu, mulai PPKM darurat, PPKM level 4, dan kini masa perpanjangan PPKM level 4 yang dijadwalkan berakhir pada 23 Agustus mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kantor Bulog Cabang Kota Bumi Lampung Utara menjanjikan stok beras dan gabah kering masih aman hingga 3 bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir selama pandemi akan kehabisan beras. Pada Rabu siang, para pekerja tetap beraktivitas menurunkan muatan beras dari truk ke dalam gudang Bulog di wilayah Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Pasokan beras terus datang meski sudah tidak memasuki masa panen. Pihak Bulog Kota Bumi memastikan stok beras untuk warga di 3 kabupaten di bawah wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, dan Lampung Barat masih aman. Sebab pihak Bulog Kota Bumi telah menyiapkan 1.000 ton lebih beras dan gabah kering untuk 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, kurang lebih ada 1.050 ton. Dan selain itu juga gabah juga ada 50 ton untuk persediaan 3 bulan ke depan. Insya Allah aman untuk mencukupi kebutuhan wilayah Lampung Utara. Jika stok beras di gudang mulai menipis, Bulog Lampung Utara sudah mengantisipasinya dengan meminta bantuan kepada kantor Bulog Pusat dan pemerintah provinsi, dan permintaannya sudah disetujui. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sampai 3 hari ini